أشهد أن لا إله إلا الله. Di dalam hadis ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, qala ay Abdullah, kuntu rakiban, kuntu khalfan Nabi. Pernah aku sekali sedang naik tungganganku berada di belakang Nabi SAW. Yauman, pada satu hari. Faqala li, Nabi mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai pemuda. Karena memang waktu itu usianya Sayyidina Abdullah bin Abbas masih muda. Kalaulah Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah, Nabi di Madinah 10 tahun, berarti usia wafatnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Ya, 13 tahun. Tamam. Ya gulam, inni u'allimuka. Aku ingin mengajarkan kepada engkau kalimat, beberapa nasihat. Apa nasihatnya? Ihfazillah. Kau jaga Allah. Tamam? Kau jaga Allah, yahfazak. Maka Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Gimana cara jaga Allah? Gimana cara kita jaga Allah? Di sini dikatakan menjaga perintahnya Allah untuk senantiasa dikerjakan dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Ihfazillah yahfazak. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ya. Secara zahir, batin akan dijaga oleh Allah. Tubuh kita dijaga oleh Allah. Ya, kita akan dijauhkan daripada segala kemudaratan atau hal-hal yang enggak baik, baik zahir maupun batin. Ya. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh. Ini amal saleh ini termasuk menjaga Allah. Min dzakarin aw untha, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Siapapun yang beramal saleh, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyib, yang baik. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan, man hafizallahu fi sabah wa saghrihi hafizahu fi kubrihi wa mata'ahu bi sam'i wa basarih. Barang siapa yang menjaga Allah dari sejak kecilnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya pada masa tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masih tetap menjaga pendengarannya dan juga penglihatannya. Kama hukiya anna ba'dul ulama, sebagaimana diceritakan bahwasanya sebahagian ulama dulu ada di antara mereka yang hidupnya sampai 100 tahun. Tapi subhanallah, akalnya masih sehat, tangannya masih bagus, matanya kalau baca nggak perlu pakai kacamata, bagus semua. Kalau mendengar pun masya Allah, pendengarannya pun masih bagus. Ditanya, kenapa kok bisa sebagus itu tubuh kamu padahal usia kamu udah 100 tahun? Dia katakan, hadhihi jawarih hafadnaha minal ma'asi fis shaghar fa hafadallahu alaina fil kibar. Ini anggota tubuh saya ini saya jaga untuk tidak bermaksiat dari saat saya kecil, maka saat saya tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di saat saya sudah nggak mampu lagi menjaga. Bahkan dikatakan oleh Anil Qadi Abi Thaib, ada satu orang qadi namanya Abi Thaib rahimahullah taala, beliau ini hidupnya sampai 160 tahun. Ini kalau hidup zaman sekarang ini udah masuk Guinness Book Record ini. 160 tahun. Ya. Dan dikatakan tak ada satupun anggota tubuhnya itu yang copot. Gigi-giginya pun masih bagus. Gigi-giginya pun masih bagus. Oh ya, dan bahkan Sayyidina Abbas sendiri ya. Abbas bin Abdul Muttalib tadi, itu doanya Nabi SAW. Syuf, lihat. Sayyidina Abbas pernah satu kali minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzanli an amtadihaka bisya'ir. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk boleh memuji engkau dengan syair, dengan syair-syairku. Apa kata Nabi? Ini belum dipuji,
Belum dibacakan syair pujian untuk Rasulullah. Dan ini adalah dikatakan oleh ulama bolehnya dalil ya memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kalau sekarang banyak orang mengatakan Maulid bid'ah, Maulid syirik, nggak ada tuntutan. Ini Maulid udah dibacakan di depan Nabi Muhammad langsung. Makna Maulid adalah memperingati hari lahir Nabi. Syair yang dibacakan Abbas ini adalah syair tentang bagaimana hari lahir Nabi. Abbas minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an amtadihaka bisyair. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memuji-muji engkau dengan syair. Belum dipuji, belum dibaca syairnya, Nabi mengatakan, "Qul la yuftidillahu faq." Katakan, baca apa yang kau ingin membaca. Diizinkan sama Nabi. La yuftidillahu faq. Maka Allah tidak akan merontokkan gigimu, kata Rasulullah. Dan dikatakan usia Abbas tadi, di saat wafat 80-an tahun, 88, 86 tahun, tak ada satupun giginya Abbas bin Abdul Muttalib yang rontok. Utuh. Apa syairnya? Tibta fid dilal wa fi mustawdi'in min haitsul waraku. Itu panjang dalilnya. Sampai Sayyidina Abbas mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq. Di depan Nabi Muhammad diceritakan. Ini padahal yang paling tahu kelahirannya Nabi Muhammad kan dia orang tuanya ya Rasulullah. Abbas pun masih umur 3 tahun, 2 tahun. Mana tahu pula lahirnya Nabi Muhammad. Tapi Abbas memuji Rasulullah, bahkan dikatakan wa anta lamma wulidta. Engkau wahai Nabi Muhammad, ketika engkau dilahirkan asyraqatil anwa, itu terbentang semua cahaya, wada'at binurikal ufuku, dan bahkan cahaya tersebut menjadi terang sampai tembus kepada ufuk sekalipun. Ini pujian Maulid. Ini pujian Maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan Qadhi Abi Tib ya rahimahullah mengatakan beliau lahir 160 tahun, nggak ada satupun yang rontok daripada tubuhnya, nggak ada yang lumpuh, semuanya bagus. Faqila lahu fi dzalik. Bertanya, kok bisa? Betul-betul dijaga oleh Allah tubuh. Apa dia katakan? Lam a'sillah bi'udwin minha. Satupun anggota tubuh ini pun, tubuhku ini tidak pernah aku gunakan untuk maksiat sama Allah. Ihfadillah yahfadak. Kamu jaga Allah, maka Allah jaga kamu. La ilaha illallah. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pernah beliau mengatakan, "Ma min mu'minin salihin yamut illa hafidhahullahu azza wa jalla fi aqbihi wa aqbih." Bukan hanya orang yang bertakwa itu yang menjaga Allah, bukan hanya dirinya saja yang dijaga, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tidaklah ada satu orang yang mukmin, orang soleh, dia wafat, dia meninggal, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Itu akan dijaga. Qala ba'dul akabir, sebagian ulama juga mengatakan innallaha la yahfadzu birrajuli shalih waladahu wa walada waladihi wa duwairatil lati haula. Kata sebagian orang soleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ya orang soleh yang meninggal. Siapa yang dijaga? Waladahu, anaknya. Waladahu waladeh, dan juga cucunya dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Makanya enak sebenarnya tinggal sama ulama. Ya, ini tinggal sama awak sama pekong semua. Wa qala ba'dhum ra'aitu ra'iyan yusalli wa dhi'b yahfadhu ghanamah. Falamma faragha min salatihi qultu lahu ma tastalah dhi'bun. Ada seorang mengatakan, aku melihat ada satu orang pengembala kambing. Ketika pengembala kambing ini dia bawa kambing banyak, dia sholat. Subhanallah, pas lagi dia sholat, datang serigala. Biasanya kan serigala makan kambing. Ini enggak, serigalanya jaga itu kambing pas dia lagi sholat. Loh, ini kok lain ini?
Biasanya serigala menerkam kambing, ini malah kambingnya pas lagi orang ini lagi sholat dijaga. Ada orang lihat heran, habis sholat dia tanya, kok bisa gitu? Sejak kapan kambing sama serigala itu damai? Katanya dia mengatakan, lamastalaha rabbul ghanam ma'a rabbul dhib. Kambing dan serigala akan berdamai di saat si pemilik kambing dengan Tuhannya, si pemilik kambing dengan pemilik serigala berdamai. Kambing dipelihara, binatang peliharaan. Serigala bukan peliharaan. Mutlak binatang semacam serigala itu yang pelihara Allah. Makanya dikatakan, di saat si pemilik kambing dengan pemilik serigala berdamai, di saat itulah ghanam, kambing dengan serigala akan berdamai. Oleh hadza dikatakan di zamannya Sayyidina Umar bin Abdullah bin Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah, saking adilnya ini khalifah, itu dikatakan sama, serigala cari rumput untuk kasih makan sama kambing. Bahkan di masa itu tak ada binatang yang nginjak semut sekalipun. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, semuanya merasa cukup dengan keadilannya, bahkan hewan-hewan pun tunduk dengan keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita kan sekarang nggak semuanya saling sikut, jangankan binatang, sama-sama manusia pun sikut. Ya, nggak usahlah nyalahin siapa, nyalahin diri sendiri saja, insya Allah. Gal, ihfadillah yahfadlak. Jaga Allah, maka kamu Allah akan jaga kamu. Pernah satu kali ada satu orang pencuri. Ada satu orang pencuri masuk ke dalam rumahnya Rabi'atul Adawiyah, wanita salehah. Semua orang tahu. Keadaannya waktu itu Rabi'atul Adawiyah sedang dalam keadaan tidur. Wahya na'imah. Lalu orang ini mau mencuri baju pakaiannya Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia mau curi, udah masuk nih, udah berhasil dia curi, mau keluar, gak dapat pintu. Pintunya gak ada. Dia cari sana, dia cari sini, akhirnya dia tinggalkan itu baju, tiba-tiba nampak pintunya. Dia ambil lagi, dia mau keluar, hilang lagi pintunya. Sampai akhirnya dia tinggalkan, akhirnya dia keluar, bajunya gak jadi dia bawa. Ya, setelah itu dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kayak seruan mengatakan, in kanal muhib na'iman fa innal mahbub yaqadhan. Kalau orang yang dicintai, walaupun orang yang dicintai sedang tidur, maka zat yang mencintai tidak akan pernah tidur. Seorang wanita salehah semisal Rabi'atul Adawiyah, wanita yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sedang tidur, dia jaga Allah dalam keadaan dia sedang tidur dan terjaga, dalam keadaan tidur dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada seruan mengatakan, walaupun dia sedang tidur, yang dicintai sedang tidur, maka yang mencintai tidak pernah tidur. Ya. Oleh hadza, inilah contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang menjaga haknya Allah, menjaga kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah, dan menjaga larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ihfazillah tajidhu tujahak. Ditekankan lagi oleh sama Nabi. Tadi dikatakan ihfazillah yahfazak. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ditekankan lagi sama Nabi. Ihfazillah. Abdullah, ihfazillah. Jaga Allah. Tajidhu tujahak. Kamu akan dapatkan Allah di depan kamu. Kamu akan dapat Allah di hadapan kamu. Ya. Itu pernah satu kali dikatakan, idza khafal 'abdu. Artinya orang yang menjaga Allah akan mendapati Allah di depannya, dia nggak akan pernah merasa takut kepada siapapun. Di depannya ada Allah. Untuk apa dia takut lagi? Orang yang jaga haknya Allah nggak perlu takut kepada siapapun, karena di depannya ada yang menjaga, yang paling baik menjaga, yaitu Allah. Dan ada satu pendapatnya, satu ucapannya ulama mengatakan, idza khafal 'abdu minallah akhafallahu minhu kulla syai'. Kalau seorang hamba dia merasa takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua yang di sekelilingnya takut sama dia. Wa idza lam yakhifil 'abdu minallah. Dan tapi seorang hamba apabila dia enggak punya rasa takut kepada Allah,
maka Allah akan menjadikan semua orang akan menakuti dia. Ya, ini kalau seseorang hanya takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat yang di sekitarnya takut kepadanya. Tapi kalau dia nggak pernah takut sama Allah, Allah akan buat orang tersebut akan menakut-nakuti dia. Dulu pernah di zaman Nabi ada satu orang sahabat namanya Safinah. Namanya Safinah. Pernah dia naik Safinah, naik kapal. Safinah naik Safinah. Safinah ini artinya kapal. Safinah sahabat Nabi, ini budaknya Nabi, bukan sahabat. Budaknya Nabi SAW, ya sahabat juga. Walhasil, pernah satu kali Safinah ini naik kapal. Subhanallah, di bawah ombak dan terdampar dalam satu pulau yang cukup jauh tetapi masih mengarah nggak terlalu jauh dengan kota Madinah. Akhirnya ketika bersandar di pulau tersebut, menepi, ada Asad, singa datang kepada Safinah. Kata Safinah, saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Asad itu bukannya nerkam Safinah, malah dia menyenggol-nyenggol Safinah tadi, seakan-akan ingin menunjukkan jalan supaya dia bisa kembali lagi balik ke kota Madinah. Ketika diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya terdampar segala macam, kamu kok bisa balik? Yang mengajarkan saya, yang nuntun saya, singa. Kata Nabi SAW, disitulah bentuk ketika Allah, kamu tidak takut kepada selain Allah, ya. Kamu hanya takut kepada Allah, tidak ada kepada selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua yang di sekeliling kamu akan tunduk kepada kamu. Ya. Oleh sebab itu inilah pentingnya untuk kita jaga bagaimana haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini hadis masih cukup panjang. Pernah satu kali terakhir ada Imam Muzani itu pernah bercerita, ya, aku pernah mau datang untuk menjumpai silaturahmi kepada seorang ulama namanya Abil Khair An-Naisaburi Al-Muzani ini. Falamma shalainal maghrib, ya, ketika kami dalam salat maghrib, kharajtu li utatahhir, aku keluar sebentar mau berwudu, bersuci. Faghasadinis sab'a, tiba-tiba datang binatang buas. Fa'autu ilaihi fa akhbartuh, karena takut aku sama binatang buas itu, aku balik lagi kepada Abil Khair tadi, An-Naisaburi. Lalu fakharaja wasaha 'alal asad. Datang Abil Khair ini, dia teriak sama singa tuh, "Woi, pergi." Pergi dia, singa. Lalu dibilang sama binatang tersebut, Abil Khair mengatakan, "Bukankah sudah aku katakan jangan sekali-kali kamu ganggu tamu-tamu saya?" Ini ngomong sama binatang ini. Jangan kamu ganggu sekali-sekali, jangan sekali-sekali kamu ganggu tamu-tamu saya. Akhirnya ini binatang yang mau ganggu tamunya tadi, dia langsung lari. Akhirnya si Al-Muzani tadi tetap bersuci, berwudu. Setelah itu aku bertanya kepada Syekh tadi, Abil Khair An-Naisaburi, bagaimana kok bisa tanpa ada perlawanan sedikit pun itu binatang langsung kabur? Katanya Abil Khair An-Naisaburi, ini satu nasihat Masya Allah, ishtaghaltum bitakwimid dhahir fakhiftumul asad. Kalian hanya sibuk dengan memperbaiki, memperindah dhahir kalian, sehingga kalian dibuat takut sama binatang buas, sama singa. Washtaghalna bitakwimil batin fakhafanal asad. Dan kami sibuk dengan memperbaiki, memperindah batin kami, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat asad, binatang buas tersebut, takut kepada kami. Hakala keyakinan orang yang nggak mau takut dengan apapun.